Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dengan stambuk 13020200264, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah pengujian perangkat lunak tentang studi kasus pada aplikasi e-learning berbasis web, di mana di sini kita akan menghitung tentang perhitungan direct atau indirect dari sebuah aplikasi tentang kualitas kontrol dan jaminan biayanya. Kita masuk ke yang pertama. Pengukuran kualitas perangkat lunak adalah proses pengumpulan data dan evaluasi untuk menilai sejauh mana perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Beberapa dimensi umum yang sering diukur untuk melihat kualitas perangkat lunak melibatkan keandalan, kinerja, keamanan, dan usabilitas. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dapat diukur dalam pengukuran kualitas perangkat lunak. Yang pertama ada keandalan atau reliability, di mana keandalan ini yang mempunyai definisi yaitu kemampuan perangkat lunak untuk memberikan layanan tanpa kegagalan atau kesalahan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, contoh pengukurannya, jumlah kegagalan perangkat lunak dalam suatu periode waktu tertentu. Yang kedua ada kinerja atau performance, di mana definisi performance sendiri itu ialah kemampuan perangkat lunak untuk memberikan respon atau melakukan tugas dengan efisien atau cepat. Contoh pengukurannya ya di mana waktu respon sistem, kecepatan eksekusi, dan penggunaan sumber daya seperti CPU dan memori. Selanjutnya ada keamanan, di mana keamanan mempunyai definisi yaitu kemampuan perangkat lunak untuk melindungi sistem dan data dari akses yang tidak sah serta melibatkan perlindungan terhadap kerentanan dan serangan. Contoh pengukurannya adalah jumlah kelemahan keamanan yang ditemukan dan diatasi tingkat keberhasilan autentikasi dan enkripsi data. Selanjutnya ada usabilitas, di mana usabilitas sendiri mempunyai definisi yaitu sejauh mana perangkat lunak mudah digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh pengukurannya di mana kita dapat mengukur waktu penyelesaian tugas, tingkat kepuasan pengguna, jumlah kesalahan dan pengguna, dan efisiensi pengguna. Selanjutnya ada mudah dikelola atau maintainability, di mana mempunyai definisi yaitu kemampuan perangkat lunak untuk dengan mudah dikelola, diperbaiki, dan ditingkatkan. Contoh pengukurannya yaitu waktu pemeliharaan, kompleksitas kode, dan kemudahan pengujian perubahan. Selanjutnya ada portabilitas, di mana mempunyai definisi yaitu kemampuan perangkat lunak untuk beroperasi di berbagai lingkungan atau platform tanpa mengalami modifikasi yang signifikan. Contoh pengukurannya itu kemudahan porting kode sumber ke platform yang berbeda dan tingkat dependensi terhadap sistem eksternal. Yang selanjutnya ada tentang fungsionalitas, di mana fungsionalitas ini mempunyai definisi sejauh mana perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan tujuan fungsionalitas yang telah ditentukan. Contoh pengukurannya itu tingkat kepatuhan terhadap persyaratan fungsionalitas, jumlah fitur yang diimplementasikan, dan keberhasilan pengujian fungsional itu sendiri. Kita masuk ke pengukuran kualitas, di mana pengukuran kualitas perangkat lunak dari faktor usabilitas, kita akan berfokus pada perhitungan tentang usability-nya. Yang akan diukur itu ada dua, buah perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mengontrol aplikasi web pada aplikasi e-learning berbasis web. Perangkat lunak yang pertama bernama Web 1 dan perangkat lunak kedua bernama Web 2. Di mana kriteria usabilitas itu ada komunikatif, kita kasih kode C, dan operability kita kasih kode O, dan training kita kasih kode T. Nah, di sini kita mempunyai tabel di mana nilai Web 1 dengan range nilai 1 sampai 10, begitu pula nilai Web 2 mempunyai range nilai 1 sampai 10 dengan bobot 0 sampai 1 dan total nilai. Di mana pada Web 1 komunikatifnya berada pada nilai 8 dari 1 sampai 10 dan begitu pula dengan Web 2. Serta bobotnya mempunyai 0,3, total nilai sama dengan 3. Operability-nya pada Web 1 mempunyai nilai 7, nilai Web 2 mempunyai 6 dari 1 sampai 10, dan bobotnya
dari 0,7 dari 0 sampai 1. Total nilainya adalah 7. Nah, masuk ke training, nilai web 1 mempunyai nilai 8, nilai web 2 mempunyai nilai 5, dan bobot sama dengan 1. Total nilainya sama dengan 10. Maksimum nilai totalnya sama dengan 20. Nah, rumus pengukurannya. FA sama dengan W1C1 tambah W2C2 tambah WN CN dan selanjutnya. Di mana FA sendiri adalah nilai total dari faktor, WI adalah bobot kriteria, CI adalah nilai kriteria sendiri. Di mana usabilitas pada web 1 kita mempunyai W1-nya sama dengan 0,3 dan C-nya sama dengan 8 ditambah W2-nya sama dengan 0,7, O-nya sama dengan 7 dan W3-nya sama dengan 1 dan T-nya sama dengan 8. Dengan hasil 0,3 dikali 8 sama dengan 2,4 ditambah 0,7 dikali 7 sama dengan 4,9, 1,1 dikali 8 sama dengan 8, di mana hasilnya adalah 15,3. Usabilitas dari web 1 nilainya sama dengan 15,3 dari total 20. Selanjutnya kita masuk usabilitas dari web 2, di mana usabilitas 2 W1-nya adalah 0,3 kali 8, W2-nya 0,7 dengan O6, W3-nya adalah 1 dengan T sama dengan 5. Di mana 0,3 dikali 8 sama dengan 2,4, 0,7 dikali 6 sama dengan 4,2, 1 dikali 5 sama dengan 5. Jika dijumlahkan maka menghasilkan nilai 11,6. Di mana usabilitas dari web 2 yang dihasilkan adalah 11,6. Kita masuk ke perhitungan biaya direct. Di sini saya menggunakan perhitungan direct, yang mana direct atau direct cost adalah biaya langsung. Yang pertama tentang upah tester, di mana upah tester A sama dengan kita 150 dikali 5 orang dan tester B dengan 150 dikali 5 orang. Di mana perangkat keras atau hardware-nya, pembelian komputer untuk pengujian tidak menggunakan komputer atau apapun karena pengujiannya menggunakan komputer dari sekolah, karena web ini akan diuji di sekolah karena yang akan menggunakannya adalah sekolah itu sendiri. Selanjutnya perangkat lunak software yang dimana biaya lisensinya untuk aplikasi sama dengan 7 juta. Pelatihan konsumsi kegiatan pelatihan pengujian di mana makan berat sama dengan 30.000 dikali 15 orang termasuk penyelenggara. Cemilan kue sama dengan 8.000 kali 15 dos. Lain-lain. Biaya bahan habis pakai seperti kertas, tinta, printer dan lain-lain sama dengan 1 juta. Total biaya langsung yaitu di mana tester A 150 ditambah tester B 750 ditambah software 7 juta ditambah pelatihan 570 dan ditambah 1 juta biaya dan lain. Totalnya adalah 10.700.000. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang perhitungan direct atau indirect, tentang biaya jaminan kualitas kontrol dan biaya dari aplikasi e-learning berbasis web. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.